Indonesia itu secara impornya banyak seperti itu. Jadi banyak bahan baku yang impor. Salah satu yang terbesar kan gandum atau terigu itu. Nah kita kepikiran, wah berarti bisa substitute dong, bisa gantiin dong. Nah seperti itu. Padahal kita nggak tahu cara bikinnya, pemasarannya kemana, dan lain sebagainya. Saya jalan sendiri itu ditinggalkan perusahaan yang minus, ditinggalkan perusahaan yang nggak punya produk bagus, dan SDM yang nggak kompeten. Ini kan industri yang baru sebenarnya, nggak banyak orang bikin. Berarti bisa dibilang lu waktu itu pionir ya? Pionir dalam hal makanan sehat berbasis singkong, kita pionir. Gluten free lagi? Ya, saya ngomong aja nih ya, terus terang aja, bikin bisnis itu nggak gampang. Tapi bukan berarti nggak bisa, ya kan? Nah kita harus punya komunitas yang tepat, kita harus punya coach atau mentor yang tepat di sana. Lu sendiri sering nggak sih kayak diundang kayak seminar-seminar gitu buat kayak orang-orang UKM gitu loh? Sering. Nah, menurut lu biasanya apa sih yang lu lihat dari permasalahan para UKM di Indonesia gitu? Kenapa dari dulu sampai sekarang mungkin begitu-begitu aja gitu, belum ada menggeliat naik gitu loh? Ya, karena mereka berpikir seperti UMKM. Oke. Ya, karena mereka selalu berharap ada support. Oke. Ya, padahal nggak ada yang nyuruh mereka jadi UMKM. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Christina. Kali ini gue lagi bareng dengan Mas Raka Bagus, CEO dan founder dari Ladang 5. Oke Mas Raka, jadi di sini nih kita lagi mau bahas gimana sih cara biar tuh UKM naik kelas, ya kan? UKM naik kelas, terutama karena Mas Raka ini lebih pakarnya itu di industri pangan atau makanan. Nah ini akan kita bahas nih. Boleh diceritain dulu nggak sih Ladang 5 itu apaan? Iya, jadi sebelumnya saya bukan pakar. Saya pelaku, tapi karena udah lama bisa dibilang pakar pelaku. Jadi kita ngelakuin lah. Nah, jadi kalau ngejelasin Ladang 5 ya. Jadi Ladang 5 itu berdiri dari 2013. Ya, jadi saya sendiri backgroundnya juga bukan industri manufacture atau punya ilmu di teknologi pangan dan lain sebagainya. Nggak ada hubungannya sama bidang yang saya geluti sekarang. Nah sebelumnya backgroundnya adalah di desain grafis. Kok bisa jauh banget loncat ke ini pangan? Karena saya waktu tidak mengecilkan desainer grafis ya, cuman mungkin di saya aja. Panggilan hati. Ya, nggak ada yang bikin tiap pagi bangun. Bikin semangat untuk mau melakukan pekerjaan. Jadi gimana ya? Mungkin panggilan hatinya kurang. Jadi bangun pagi, pulang kerja, malam, mimpinya tuh kurang ke sana lah, gitu loh. Walaupun secara background pendidikan di sana seperti itu, kesukaan ya memang di sana. Cuman saya nggak ngerasa ada impact yang itu bisa membuat perubahan gitu loh. Ya nggak tahu sih, dulu zaman itu mikirnya seperti itu, ya kan. Nah dan nggak tahu apa, kemudian ceritanya kita punya klien produk makanan. Kita sempat kunjungan ke pabriknya, dan itu kebetulan pengolahan ikan.
ya. Ini waktu masih jadi punya agensi creative design. Iya, Oke. creative design. Nah, di situ main di sana, saya ngobrol sama ownernya, wah enak dong Pak, tiap hari anaknya makan ikan, kan sehat dong ikan. Bosen kali kalau tiap hari makan ikan. Ya, artinya lebih sering lah, karena kan ikan kan sehat nih asosiasinya. Ikan apa tuh dia? Model ikan laut, ikan tawar? Sarden. Oh, kan sarden. Oke. Sarden. Oh, pinter itu, Ya, cerdas. kan? Ya, seperti itu. Cuman dia ngomong, saya sih ngasihnya sebulan sekali. Gitu loh. Apa udah enak itu, udah bosen? Nah, saya sih nggak tanya lagi. Iyalah, Tapi enak. pokoknya kan dalam hati, nah ini apaan nih? Maksudnya isinya apaan nih? Apa sih ingredient di dalamnya? Oh, ingredient. Kenapa kok nggak dikasih setiap hari atau lebih sering lah? Setidaknya seminggu sekali Iya, lah ya. kan sehat tuh. Iya. Kan. Apalagi dia produksi sendiri. Iya. Ya kan, cuman berpikir seperti itu aja. Dan memang beberapa kan dari klien-klien yang kita tangani itu produk itu kenapa sih kok nggak bikin produk yang bagus sekalian dalam artian ya jangan main di segmen yang low lah ya, karena kan memang kalau dari segitiga piramida itu kan yang paling besar kan marketnya low. Nah, yang low ini kan juga berhak punya produk yang berkualitas, sehat dan lain sebagainya. Saya sendiri pada saat itu memang belum berkeluarga kan. Nah, cuman seandainya punya kesempatan untuk membuat sebuah produk, ya produk itu saya kasihin anak saya tiap hari, tiap saat dia makan aja, karena kita tahu apa yang ada di dalam, isinya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Jadi kan kita sebagai produsen itu bertanggung jawab gitu loh. Nggak cuma sekedar kalau kita ngomong bisnis ya mau apa aja bisnis, yang penting legal kan. Iya. Tapi kan benefit impact dan lain sebagainya kan nggak harus ada di dalam core value bisnis tersebut untuk bisa berhasil kan. Nah, itu kan sebenarnya pilihan aja. Nah, akhirnya itu masih sebatas pemikiran lah. Kemudian ada ide membuat produk tepung singkong ya. Loh, kenapa nih? Jadi idenya pada saat itu yang saya dengerin itu bahwa tepung ini bisa gantiin terigu nih. Nah, di situ juga menarik, buat saya juga menarik. Kenapa? Ya karena waktu pada saat itu tahu bahwa Indonesia itu secara impornya banyak seperti itu. Jadi banyak bahan baku yang impor. Salah satu yang terbesar kan gandum atau terigu itu. Nah, kita kepikiran, wah berarti bisa substitute dong, bisa gantiin dong. Nah, seperti itu, padahal kita nggak tahu cara bikinnya, pemasarannya kemana, dan lain sebagainya, karena itu bidang yang beda kan. Itu bisa dapat ide, bisa bikin tepung nih dari singkong dari mana? Sebenarnya dari saudara sih. YouTube juga research? Enggak. Belum ada YouTube-nya. Itu tahun berapa sih Bang ya? 2000 berapa ya? 12-an lah. 2012, oke. 2012-an. Jadi sempat tertarik di sana, ya udah kita bikin lah. Waktu itu masih Itu sama. udah nikah? Sudah. Oke, dia lupa anniversary-nya kapan. Oke. Nikahnya. Oke, terus. Itu di-cut ya. Bisa dimarahin. Nah, itu. Ya udah, akhirnya dari ide itu kita bikin awalnya riset sendiri sama saudara waktu itu. Sama saudara riset garasi awalnya, kemudian kita beranikan, nggak tahu kenapa dorongan apa kita berani invest beli tanah. Oke, jadi di saat itu tapi sebenarnya udah masih ngerjain yang kreatif desainnya masih. Karena itu kan sumber pendapatan utama. Yeah. Oke. Kalau ini kan lebih kepada idealisme yang pengen diwujudkan lah seperti itu. Oke, terus beli tanah itu pun juga lika-likunya macam-macam. Akhirnya beli tanah yang agak masuk ke desa-desa seperti itu, dan akhirnya kita bangun lah. Nah, itu kan sudah invest di depan tuh, udah invest di depan banyak ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya nggak lancar. Jadi ada permasalahan lah di sana. Kemudian akhirnya saya jalan sendiri. Nah, saya jalan sendiri itu ditinggalkan perusahaan yang minus, ditinggalkan perusahaan yang nggak punya produk bagus, dan SDM yang nggak kompeten pada saat itu. Ini perusahaan yang untuk pangan ini? Yang pangan itu. Nah, pada saat
saya masuk sendiri itu akhirnya saya mutusin ya udah aku nggak bisa fokus nih. Harus pilih salah satu. Akhirnya yang agensi itu dengan berat hati kita tinggalkan dan kita fokus di sini. Nggak diomelin gitu sama pasangan tuh? Iya, pastinya. Jadi ya dia juga ngomong terus ini dibiarin nih, dilepas. Karena kan Sayang banget kan kebetulan pasangan itu juga bantuin dari agensi sampai kemudian yang sekarang yang ladang 5 ini. Oke, Gitu loh. oke. Cuman ya kita berdua juga nggak dapet feel-nya, artinya ya itu yang bikin panggilan hatinya nggak dapet. Oke. Akhirnya kita fokus di ladang 5 ini, tapi dengan segala macam ya kita buta lah manufaktur itu kayak gimana. Karena kan kalau jasa itu kan yang dipikirin kan orang ya, yang ngasilin produk itu kan sebenarnya orang. Kalau ini kan variabelnya banyak banget. Ada bahan baku lah, bahan kemas lah, nanti produksinya lah, efisien nggak efisien, kemudian dari SDM-nya juga, belum nanti dari sisi masyarakat. Mungkin kalau kita hasilin limbah, macam-macam. Itu hal yang sangat baru. Jadi ya kita trial and error, kita ditipu sana sini, ya kemudian sampai berhasil menghasilkan produk yang bagus. Ini pada saat itu cuma tepung. Kita cuma tepung. Nah, pada saat sudah jadi produknya, kita jual itu edukasinya setengah mati. Jadi ini tepung apa, Pak? Oh, ini tepung singkong, tapioka, bukan, gaplek, bukan, terigu, bukan. Nah, tepung apa nih? Tepung singkong. Tepung singkong. Nah, dibuat apa? Oh, ini Pak bisa diaplikasikan di cake, bisa diaplikasikan di roti, aplikasikan bisa bikin gorengan dan sebagainya. Nah, sempat seperti itu kan. Jadi sempat kita datang ke sebuah bakery di situ. Udah Pak, saya kasih aja Bapak trial. Saking kita desperate-nya pengen mereka paling tidak mencoba dulu lah. Berarti tepung singkong ini bisa menggantikan terigu? Ya, jadi kita menggantikan 100% tidak, karena terigu sendiri itu punya namanya gluten. Ada gluten. Ya, nah semua hasil bumi di Indonesia itu secara natural bebas gluten, karena gluten itu cuman ada di gandum-ganduman. Nah, gandum itu tidak tumbuh di Indonesia. Jadi kita akhirnya impor terus dong ya? Iya, jadi kan memang impor kan. Iya. Mie instan lah, ada banyak bakery lah, banyak produk-produk makanan yang sekarang mengadopsi tepung terigu kan banyak banget gitu loh. Padahal kalau kita berkaca ke nenek moyang zaman dulu, sebelum terigu masuk kita kan pakainya tepung beras, tepung ubi, tepung ketan, tepung kacang-kacangan dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, makanya kalau kita lihat jajanan tradisional kan jarang yang pakai tepung terigu. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya tepung asli Indonesia seperti itu. Nah, dan itu kita tanam. Kalau kita ngomong singkong itu kan nggak perlu ditanam di lahan yang subur sebenarnya. Dia tanam di lahan yang kurang produktif pun dia tumbuh, dan perawatannya juga nggak sulit lah. Jadi kan ya semua tumbuh di mana aja. Jadi kan sumber bahan bakunya luas tersedia, banyak seperti itu. Itu yang kenapa kita jadi pilihan. Kenapa kok singkong? Oke, jadi sebelum akhirnya gue backward dulu nih ya, kan berarti kan lu dari keluar dari creative agency, meninggalkan creative agency ini kan mulai dari nol dong. Iya. Karena bahkan minus kali ya. Minus. Nah, itu apa dulu sih yang dibenahin? Produk. Oke, jadi sebelumnya pasti tinggal udah ada produk tapi masih kurang oke. Nggak bagus. Nah, nggak layak jual. Akhirnya lu sendiri ngeriset dan developmentnya itu gimana? Iya, jadi sementara kan nggak punya, kan menurut pengakuan sendiri kan nggak punya pengetahuan dasar kan. Belajarnya? Jadi dari tim yang tersisa itu kita sempet tanya lah sama mereka, gimana nih mau dijalankan apa enggak? Karena secara pribadi pada saat itu ya aku nggak jalanin nggak ada masalah, masih punya agensi kan. Tim waktu itu udah ada berapa yang di bidang ini? Cuman yang kompeten paling cuma 3 orang. 3 orang? Iya. Oke, yang lainnya tapi operator semua. Operator, dan ada yang orang produksi. Iya, produksi itu orang operator lah istilahnya. Kita nggak punya yang khusus supervisor produksi dan sebagainya, nggak ada. Tapi cuman orang yang bisa diajak mikir itu paling cuman 3-4 orang lah. Seperti itu. Ya udah kalau kalian yakin, ayo kita jalankan.
Nah di situ saya berpikir tadi itu wah, nggak bisa nih kalau nggak fokus. Akhirnya terjun sendiri ke sana ya, ngalamin mulai dari cari singkongnya, ikutin ngupas, karena aku harus tahu nih proses dari awal sampai akhir kayak gimana gitu loh. Jadi ya namanya ini ya manufacturer yang nggak tahu ilmunya, mesinnya seperti apa dan sebagainya, jadi banyak trial and errornya. Jadi banyak mesin yang kita udah bikin ternyata nggak sesuai proses yang, karena ini kan industri yang baru sebenarnya. Iya. Nggak banyak orang bikin. Berarti bisa dibilang lu waktu itu pionir ya? Pionir dalam hal makanan sehat berbasis singkong, kita pionir. Gluten free lagi. Ya, gluten free. Terus berarti jadi mulai dari pembenahan produk. Ya, karena nggak mungkin benahin SDM, nggak mungkin benahin finance, nggak mungkin benahin produksi kalau produknya belum ada, ya kan? Mau efisiensi produksi di sebelah mana? Kita mau jual aja produk jadinya nggak ada kan? Ibaratnya kalau nggak ada produk jadi yang buat dijual juga gimana buat ngebiayain yang Iya, lain-lain pemenahan gitu itu kan kan? pasti butuh biaya. Oke. Seperti itu. Jadi kita fokus benahin produk dulu, dan itu juga risetnya juga butuh waktu dan biaya kan, karena kan tiap bulan pasti bayarin orang tuh, ya kan? Kita tetap running di sana, yaitu udah menggerus inilah cash lah. Tabungan juga iya, segala macam. pastilah. Kan tadi lu sempat bilang pernah bangkrut, pernah ditipu juga. Bangkrutnya gara-gara apa jadi? Iya, Bangkrut yang pertama yang akhirnya ditinggal. Iya, yang bangkrut yang pertama karena ditinggal. Minus, karena iya, oke. jadi produk nggak ada, minus keuangan dan lain Itu sebagainya. juga bangkrut karena memang mungkin dari segi planningnya atau Iya, pelaksanaannya kurang oke lah. Jadi jangan ditiru lah. Jadi planningnya nggak punya, yang punya hanya apa ya? Idealisme itu aja. Idealisme itu dan aja. semangat. Nah itu jangan ditiru. Kesalahan-kesalahan apa yang lo pelajari dari yang pertama itu? Yang pertama adalah Dari segi teknisnya lah, mungkin apanya yang? ya yang jelas adalah planning ya. Artinya kita juga harus tahu nih produk ini di market itu ada segmennya nggak? Nah, iya oke. Iya. Market, iya. Ya. Marketnya ada Kita nggak? nggak riset sama sekali mengenai marketnya. Kita nggak riset apa namanya size of the marketnya juga nggak riset. Seberapa besar sih marketnya sebenarnya? Segmennya nggak tahu. Seberapa besar marketnya juga nggak tahu. Aplikasi kemana ini juga kita mikir oh bisa Distribution gini, channelnya bisa juga gini, nggak bisa tahu. gini, bisa diaplikasikan ke sini. Tapi kita juga nggak bisa membuktikan seperti itu kan. Distribusinya nanti model bisnisnya nanti seperti apa? Mainnya distributor, retail, atau kita main reseller dan sebagainya, kita nggak tahu. Jadi bisa dibilang waktu awal taunya lo bikin aja. Yes. Oke. Ya, modalnya nekat, tapi ya itu resikonya banyak halangan lah, banyak rintangan. Oke, nah terus kan berarti kan lu jalan nih. Bangkrut kedua kenapa? Bangkrut kedua karena kita cuma jual tepung. Oh, tidak ada Tepung diversifikasi. itu adalah produk komoditas. Yes. Namanya komoditas itu price-nya sensitif. Dan gampang tergantikan dengan produk Yes. lain yang bisa jadi lebih Benar. murah. Kita pasti akan diganti dibandingkan dengan yang tepung ini lebih murah. Jadi ya ngapain harus pakai ini? Karena nggak semua orang bodoh amat itu lebih sehat Ya, gitu. benar. Memang pada saat itu tren sehat, awareness mengenai kesehatan, awareness mengenai gluten free belum terbentuk, ya kan? Jadi ya kita stop produksi. Kita cuma punya 5 ton waktu itu, 5 ton tepung. Jadi semua akhirnya ya kita rumahkan pada saat itu. Ya kita janjikan kalau memang kita running lagi kita akan panggil. Tapi kan lama itu. Jadi 5 ton ini diapain? Saya sama istri mikir, ya kita bikin produk lain aja deh. Kita bikin mie. Nah nggak punya modal nih. Gimana? Ya udah kita maklun aja dulu. Maklun tapi bahan bakunya dari. Iya, bahan baku dari kita. Oke. Kita susun karena kita orang agensi ya. Sebenarnya kita bikin branding di depan itu udah bagus. Dari penamaan, benefit produk. Nah, yang produk turunan ini baru kita bikin apa sih yang akan jadi diferensiasi dari produk mie yang lain apa. Nah, itu kita gali, kita bikin kita bikin mie sayur. Jadi mie-nya itu warnanya dari sayur seperti itu. Nah, kita istilah riset benefitnya apa aja. Ladang 5 itu 5-nya sendiri artinya apa sih? Benefit dari tepungnya. Apa aja tuh? Jadi
gluten free, rendah glycemic index. Jadi index itu glycemic itu kayak ini ya, yang kalau diabetes. Oh, kayak yang banyak dimiliki nasi ya? Iya. Jadi ada karbohidrat, sumber karbohidrat yang kalau dia punya glycemic itu kan kayak skala gitu ya. Jadi pada saat karbohidrat itu masuk di dalam tubuh, dicerna dalam tubuh, dia kalau dicernanya terlalu cepat dirubah jadi gula, itu bahaya untuk orang diabetes. Tapi ini hitungannya masih karbo kan? Karbo, singkong kok. Cuman bedanya sama tapioka, kalau tepung tapioka itu adalah dari singkong yang diambil hanya patinya saja. Kalau kita seluruh singkong. Makanya tadi kalau dari 5 benefit itu gluten free, rendah glycemic indexnya, sehingga aman sebenarnya. Dari itu kita bisa ngomong aman untuk penderita diabetes. Ketiga itu ternyata kalau kita pakai seluruh singkong itu ternyata nutrisi singkong itu dia punya kalsium sama zat besi. Lebih sumber bernutrisi lah. Lebih bernutrisi. Kemudian kita juga nggak pakai pemutih, jadi warna tepung kita itu ya natural dari singkongnya itu sendiri. Dan karena kita pakai seluruh singkong itu kaya serat. Kalau tapioka itu kan hanya pati. Padahal angle untuk menjual produk gluten free ini banyak sekali loh. Kayak misalnya kan banyak sekali anak-anak kecil zaman sekarang, gue nggak tahu kenapa anak kecil zaman sekarang tuh banyak yang alergi sama gluten. Ya, jadi kan memang nutrisionis atau dokter atau orang-orang yang paham mengenai itu paham bahwa kalau seperti ini kamu coba hindari gluten, pasti dia akan ada efeknya lah. Yang biasanya mungkin dia lambungnya sering mah atau badan sering pegel-pegel. Nah itu biasanya intoleran terhadap gluten. Bukan dia ada yang dia sama sekali tidak boleh. Kalau dia makan ada glutennya, dia bisa sakit, bisa sesak nafas lah. Itu yang bisa menyebabkan kematian kan. Tapi kalau yang cuma intoleran, ya paling dia merah-merah, gatel seperti itu. Oke, nah ini sebenarnya menarik sih karena ini kan termasuk produk yang baru ya. Yang produk pertama lo yang mana sih? Yang produk pertama ini sebenarnya yang Blackmon ini. Yang Blackmon. Oke, yang ini yang cookies ya? Ya, jadi mie memang kita nggak bawa mie-nya di sini. Oke. Mie setelah itu kita bikin cookies, tapi yang bikin kita survive sebenarnya ini. Beli di marketplace ada? Marketplace ada semua. Oke. Nah pertanyaannya, mumpung karena ini produk baru, sebenarnya bisa juga kita gali dari ngomongin 5W1H kali ya? Ya, boleh. Sekarang kita ngomongin who, berarti kan lu kan kesalahan pertamanya yang lu bilang itu adalah segmentasi pasarnya. Yes. Nah akhirnya sekarang yang kedua kali ini segmentasi pasarnya sudah terbentuk dengan tapi yang awalnya untuk tepung dulu deh, tepung sebelum diversifikasi produk ke sini gitu ya. Itu kemana? Peminat terbesarnya apakah lebih ke bakery, lebih ke sampai sekarang itu lebih kepada end user langsung ya. Artinya banyak ibu-ibu yang menggunakan tepung kita untuk dia bikin cake, bikin olahan-olahan yang biasanya menggunakan terigu. Nah, cara edukasi pasarnya sampai mereka mau menggunakan, apakah brand awareness-nya gimana? Cooking demo dulu. Cooking demo. Jadi kita pelan-pelan satu persatu ya istilahnya telaten lah di sana. Istilahnya gerilya satu-satu mengenalkan, mengedukasi konsumen mengenai gluten free. Targetnya kemana waktu lo gerilya itu? Berarti door to door atau lo kayak enggak, ada ibu-ibu arisan? Kita kumpulin nih segmen kan pada saat itu Instagram itu kalau nggak salah belum booming. Nah iya, lo ngumpulinnya gimana? Kan ada Facebook. Ya, Facebook kan sudah tuh. Nah dari situ kita undangin satu-satu, ada komunitas yang sehat-sehat. Oh jadi lu masuk ke komunitas. Terus lu bikin kayak kita cooking demo yuk. Cooking demo menggunakan free. Awalnya masih free semua. Terus lu datengin chef gitu ngajarin masak. Iya. Oh. Tapi kita kan punya dari 3-4 orang yang waktu itu tinggal tim yang kompeten itu, yaitu ada salah satu yang akhirnya kita jadikan R&D di sana. Karena memang dia punya basicnya di sana, ya udah dia yang biasanya mempraktekkan. Terus kemudian kan pelan-pelan banyak nih artisan kan mulai muncul tuh di 2014, 15, 16 itu muncul artisan yang akhirnya mereka mendalami nih tepung kita. Ya udah kita mulai bikin konten lah di sana. Kita bikin konten ya akhirnya kan lebih cepat kan
komunikasinya, promosinya, marketingnya kan jadi lebih cepat di sana. Oke. Terus ini pemasarannya paling besar di mana? Distribusi kita paling besar melalui reseller. Awalnya kita tuh mainnya distributor, masukin retail dan lain sebagainya. Nah itu plus minus sebenarnya. Plusnya distributor tuh udah punya jaringan. Minusnya dana talangan. Pembayarannya juga mundur kan. Iya. Dan ada retur seperti itu. Dan ini expirednya berapa bulan masa tahannya? Kalau ini dia 8 bulan seperti itu. Jadi ya untuk yang starting bisnis ya, untuk UMKM memang cash flow itu penting ya. Cash flow itu penting. Cash is king. Iya. Di atasnya profit itu cash. Iya benar. Profit itu kan mungkin cuma di nilai buku aja. Iya. Tapi ada nggak nih cashnya? Iya. Kan belum tentu tuh. Iya, tahu-tahu piutang semua. Iya, Oke. tahu-tahu piutang, tahu-tahu ada di bahan baku, bahan kemas dan lain sebagainya. Nah, pangsa pasarnya ini berarti lebih ke arah ibu-ibu ya atau mama muda gitu. Ya, ini kan sebenarnya ibu-ibu itu kan trennya itu sekarang dia pingin memberikan makanan sehat kepada keluarganya. Dia sendiri juga pingin mengkonsumsi makanan sehat dan dia juga pingin kasih ke keluarganya makanan sehat. Dan sekarang kan muncul kan, maksudnya dulu alergi gluten dan lain sebagainya kan nggak ada. Alergi telur, apa susu, anggapnya paling cuma alergi biasa lah. Taunya dulu kan alerginya kacang sama seafood tuh. Nah sekarang kan macam-macam tuh. Iya. Nah anak-anak yang sekarang itu kan mulai punya apa namanya alergi yang macam-macam. Nah produk kita mungkin bisa menjawab di sana. Oke. Nah, sekarang lu dengan belajar kayak gini sebenarnya kan suka ada orang nanya nih, tentuin pasar dulu baru produk atau tentuin produk dulu baru pasar. Kalau cara lu kan kayaknya tentuin produk dulu baru pasar kan? Iya, gimana ya? Makanya kan Kebalik ya. Tapi udah kelanjur juga. Iya, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuman kita pada saat bikin bisnis, ini yang membuat saya masih bertahan di sini dengan segala macam rintangan dan sebagainya, itu adalah sebenarnya visi di awal. Oke. Ya, visi di awal itu kan memang hubungannya sama itu tadi ya, impor bahan pangan dari luar lah, ketahanan pangan lah, food security seperti itu yang jadi visi awalnya. Kenapa sih kita pingin menjadikan singkong ini sebagai bahan baku yang kalian pakai singkong, bikin tepung singkong ini kalian bisa bikin aplikasi yang biasanya menggunakan terigu. Kita nggak anti dengan terigu, nggak, cuman kita mengedukasi kepada masyarakat bahwa ini loh bahan pangan lokal. Bahan pangan lokal, nggak usah ngimpor. Iya, dan ini bisa, dan ini nutrisinya lebih. Gitu ya guys, ketika kita membuat sebuah produk, minimal kita sudah harus tahu riset juga 5W1H. Yang pertama itu tentu saja who-nya, siapa sih segmentasi pasar kita gitu kan. Who-nya itu mulai dari psikografisnya, demografisnya. Psikografis itu lebih ke arah umurnya berapa, Tempat behaviornya gimana. Kalau demografis itu yang tempat tinggal. Terus kalau psikografis itu lebih ke karakternya, karakter orang ini tuh income-nya kelas A, kelas B, atau kelas C gitu kan. Pertanyaan gue adalah kenapa sih orang lebih menyukai produk yang ready to eat daripada yang produk yang mesti diolah dulu. Padahal kan produk yang diolah bisa dibilang kesannya marketnya kan lebih luas, ya kan. Sementara kalau kita bikin produk yang ready to eat, bisa jadi segmennya lebih dikit nih. Belum tentu semua orang suka cookies, belum tentu semua orang suka makan makaroni kayak gitu kan. Kompetitornya malah lebih banyak nih. Kompetitornya malah lebih banyak. Menurut lu gimana? Iya. Jadi ada dua ya. Jadi dua alasan. Yang pertama adalah kemudahan kita mengedukasi market adalah melalui produk yang orang bisa langsung cicipi nih, ya kan, langsung makan, nggak perlu kita edukasi, yang mereka tahu adalah enak, udah itu kan, ya kan. Kalau kita ngomong nih jual tepung singkong nih misalnya, ini tepung singkong ini sehat loh, ini bisa gini, mereka masih mikir, aku biasanya pakai tepung yang lain kok, biasanya masak pakai tepung yang ini, kenapa aku harus ganti? Edukasinya lebih sulit. Nggak semua orang peduli biarpun itu kesehatan kan nggak semua punya awareness yang sama. Nah tapi kalau kita bilang coba deh cookiesnya, dia udah tahu nih cookies, apa yang diedukasi dari cookies ya cookies, ya kan. Nah pada saat mereka rasain enaknya, baru mereka lihat oh benefitnya ini ya. Nah itu jauh lebih mudah edukasinya, ya kan. Bener.
Jadi ibaratnya ini malah akhirnya menjadi produk penetrasi ya. Iya. Nah, sekarang berbicara mengenai wear, di mana pendistribusian terbesar itu sekarang di kota mana aja? Jabodetabek. Jabodetabek ya. Jabodetabek itu secara online atau offline? Kebanyakan online sih. Oke. Iya. Terus padahal lu sendiri pusatnya Surabaya. Surabaya, gudang juga di Surabaya. Udang Surabaya. Oke. Nah, ini juga yang terpenting ya guys, kalian membuat sebuah produk penting juga untuk tahu where, di mana sih nanti segmen terbesar kalian itu, market tergemuknya di mana, sehingga kalau misalnya katakan Surabaya nih, lalu ternyata paling banyak itu di Jabodetabek, bisa aja kan lu bikin gudang di sini atau cari stokis yang ada di Jakarta atau Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, karena ini menentukan lokasi juga. Terus kalau dari segi tadi udah apa? Who, what produknya apa? Where. Nah, why? Kenapa sih orang mesti beli produk ini? Dan ini udah jelas banget. Kita juga harus udah tahu kalau misalnya nanti si customer nanya, kenapa sih gue mesti beli ini? Nah, ini kan udah jelas nih alasannya. Ini bebas gluten, bebas susu, bebas telur, bebas pengawet. Jadi untuk why-nya itu adalah orang-orang yang ingin hidupnya sehat gitu kan. Jadi ini untuk orang-orang yang alergi juga. Untuk orang yang alergi. Jadi angle-nya pun juga kalau misalnya nanti jualnya ke emak-emak yang udah punya anak 1 atau 2 gitu kan, mama muda gitu. Kita udah ngerti cara ngomongnya. Iya. Terus how? Oke. How often? Orang yang repeat setelah beli produk ini satu nih. Itu setelah berapa waktu? Ya, kalau produk ini kan sebenarnya snacking ya. Iya, snacking. Snacking itu kan orang nggak kerasa ya, mungkin sehari bisa habis atau mungkin 2 hari, 3 hari. Apalagi kan kita kasih zipper di sini. Iya. Artinya mereka bisa tutup lagi dan mungkin bawa ke kantor, sekolah atau bawa traveling dan sebagainya. Ya mungkin nggak kurang dari 1 minggu harusnya udah habis tuh. Tadi kan lo udah bilang kalau misalnya justru yang terpenting ketika kita membuat sebuah bisnis adalah visi dan misi. Visinya lo sendiri sekarang apa jadinya? Jadi visi kita itu kan memang kita pengen jadi produsen makanan sehat ya. Makanan sehat kan, sehat apa nih? Kan umum nih. Produsen makanan sehat berbasis singkong. Nah itu secara spesifiknya di sana. Nah sebesar apa ya kalau bisa dipasarkan di seluruh dunia, why not? Seperti itu. Jadi kita udah spesifik, visi kita adalah makanan sehat berbasis singkong terbesar di dunia. Seperti itu. Wah. Ya sekalian mimpi lah, mimpi itu kan nggak bayar kan, sekalian aja yang gede. Oke. Misi kita itu yang pertama adalah yang jelas meningkatkan ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan. Ya kita bisnis harus ada impact-nya lah. Jadi hidup juga cuma sekali ya. Kan harus berguna. Betul. Benar kan? Seperti itu. Kemudian kita ingin menggunakan bahan pangan lokal lah. Ya memang masih ada beberapa yang kita harus ingredient yang kita impor ya karena memang nggak ada seperti itu. Tapi kita fokusnya juga adalah mengolah berbagai ingredient lokal lah seperti itu. Oke. Nah ada visi, ada misi. Berarti lu juga bikin ada goals kecil-kecil juga ada. Tapi sebenarnya visi dan misi itu kan terjemahan dari why kita, why yang lebih besar lagi. Why yang lebih besar lagi ya kita ngomongnya ya produk sehat itu untuk semua segmen. Kita nggak mau fokus hanya kepada karena yang punya uang yang segmen middle up ya kita jualnya ke sana. Dan yang low ini kan juga berhak punya produk sehat kan, berhak untuk makan makanan sehat kan. Ya itu kita juga bukan kita greedy semua segmen kita ambil, tapi ya itu hak mereka juga, ya kan. Artinya kan nanti pada saat pengembangan dan sebagainya, pricing kita juga harus bisa masuk ke sana seperti itu. Nah itu big why-nya kan di sana. Hubungannya sama ketahanan pangan ya, produk mengurangi produk impor, kemudian sehat itu tadi, dan diterjemahkan ke visi misi tadi. Kemudian kita terjemahkan lagi visi misi itu ke goals ya, ke dalam setiap strategi kita itu mencerminkan dari visi misi tersebut. Oke. Ya mungkin untuk UMKM ya, mungkin nggak kepikiran yang penting survive dulu deh, yang penting bisa jualan dulu. Ya itu benar. Pada saat awal kita berbisnis,
nggak kepikiran visi misinya apa. Yang kita tahu adalah big why doang, ya kan? Tapi kan harus diterjemahkan visi misi. Karena tuntutan ekonomi aku harus berbisnis sehingga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih. Masa kita ngomong sama konsumen gini, Pak, tolong dong, Pak, Bu, tolong dong beli produk saya karena saya butuh uang nih. Kan nggak seperti itu. Akhirnya Iya. apa? Mainnya strateginya pricing nih. Yang paling murah, mainnya kan di situ. Iya. Mainnya benefitnya nggak ada selain pricing. Nah, kalau kayak gitu gimana kita bisa survive? Betul. Nah, kan kita harus temukan diferensiasi kita. Kenapa sih orang harus beli produk kita? Story-nya kita harus bangun di sana. Ya kan? Sehingga mereka tahu kenapa sih harus beli produk kita. Bukan hanya dari sisi harga, bukan hanya dari sisi benefit, tapi story-nya ini mengenai ini loh. Ya kan? Itu yang kita harus bangun. Nah, UMKM harus punya pemikiran seperti itu kalau kita ingin mengembangkan brand yang sustainable atau bisnis yang sustainable, ya kita harus bangun itu dari situ. Karena itu yang akan membedakan kita dengan kompetitor. Ya kan? Seperti itu. Dan lu gimana cara mendelivery story lo itu di konten-konten lo? Ya kita kan mulai dari kapan ya? 2016 ya, sejak IG mulai jadi booming seperti itu, kita bikin konten. Ya kita komunikasikan bahwa kita dari Singkong, kita kerjasama dengan petani, kita ini supporting dari anak-anak autis dan sebagainya. Oh. Ya, autis kan nggak boleh terigu. Iya. Anak berkebutuhan khusus itu kebanyakan nggak boleh mengkonsumsi gluten seperti itu. Oke. Ya. Coba boleh diulang nggak? Berarti kan tadi yang who-nya ya, atau siapa customer yang bisa menjadi target market adalah orang-orang yang menderita autis. Kemudian juga yang tadi lo bilang ada masalah. Biasanya orang yang punya masalah sama apa tadi yang gampang pegel-pegel ya? Iya, dia nggak ngerti kan. Iya. Tapi kalau dia coba kurangi tepung-tepungan yang dari gandum, itu mungkin dia akan punya efek lebih bugar lah atau apa. Wah, kayaknya kita nggak bisa klaim ya, karena setiap orang punya ini sendiri lah. Iya, ngerti banget. Lu sendiri sering nggak sih kayak diundang kayak seminar-seminar gitu buat kayak orang-orang UKM gitu loh? Sering. Nah, menurut lu biasanya apa sih yang lu lihat dari permasalahan para UKM di Indonesia gitu? Kenapa dari dulu sampai sekarang mungkin begitu-begitu aja gitu, belum ada menggeliat naik gitu loh? Ya. Karena mereka berpikir seperti UMKM. Oke. Ya. Karena mereka selalu berharap ada support. Oke. Ya. Padahal nggak ada yang nyuruh mereka jadi UMKM kan. Ya kan, itu kan pilihan toh. Iya. Tapi pada saat kita jadi UMKM, ya jangan ngomong UMKM lah. Sebenarnya juga startup, bisnis rintisan lah, bisnis awal lah. Ya kan harus belajar. Nah kalau belajar kita tuh nunggu ada yang ngasih, ngasih harus gratis, nunggu yang gratis, kemudian balik bawa sesuatu juga. Ya itu kan juga nggak, maksudnya spiritnya inilah strugglingnya kurang. Ya memang harus belajar, cari ilmunya, karena yang akan membuka wawasan kita, yang akan membuka mindset, membuka kita punya dream lebih besar itu sebenarnya ilmu, knowledge sebenarnya. Kalau kita gaul sama komunitas yang tepat, ya kita akan punya mimpi yang besar. Kalau kita gaulnya sama komunitas yang kurang tepat, ya mimpinya segitu-segitu aja. Mereka nggak akan berpikir, oh kita bisa besar ya ternyata ya, oh ternyata kita bisa ya keluar dari zona UMKM ya. Kan itu yang jangan sampai lah nilai persentase UMKM di Indonesia itu dari tahun ke tahun, dari pemerintahan sebelumnya dan yang akan datang akan selalu seperti itu. Kan kita harus shifting, ya haruslah jadi menengah, dari menengah harus jadi besar lah. Masa di zona UMKM terus seperti itu? Nah sekarang kan UMKM biasanya memang selalu kendalanya adalah modal. Ya. Apakah modal itu adalah hal utama? Klasik sih sebenarnya. Jadi yang kita pernah ya melakukan kesalahan juga ya. Jadi memang harus nih kita butuh modal besar untuk bisa jadi besar. Ya itu benar dan salah. Ya benarnya adalah ya memang kalau ingin besar kita butuh cost untuk marketing, cost untuk peningkatan kapasitas, cost untuk boosting sales dan lain sebagainya.
benar. Tapi kita bisa lakukan secara organik juga. Salahnya itu nggak harus ideal seperti itu. Kalau ideal itu kan artinya sudah siap semua nih, modal siap, SDM siap, infrastruktur ada, itu ideal. Nah kalau nggak ideal gimana ya, kita bangun dulu nih produknya, kita bangun komunikasinya dulu, kemudian kita atur cash flow kita sehingga kita selalu punya cash flow yang positif. Dari cash flow yang positif itu kita bisa membiayai operasional kita ke depan tanpa harus butuh modal di depan yang besar. Karena kalau kita nggak bisa atur cash flow, ya besok bulan depan nggak ada duitnya. Kenapa? Karena duitnya udah ketahan di konsumen misalnya. Karena konsumen bayarnya atau dia pakai distributor atau dia main di retail bayarnya sebulan nih. Berarti kan dia butuh modal untuk produksi ya kan. Iya. Nah, akhirnya selalu nggak punya uang. Nah sebenarnya distribusi melalui reseller ini yang murah dan efisien sebenarnya, karena mereka juga akan jadi salesman kita, karena dia yang akan mengedukasi market. Karena reseller kita itu awalnya adalah user yang kita tawari bisnis, kita tawari partnership, sehingga mereka selain dia dapat profit dari situ kan dia juga mengedukasi dan lain sebagainya, ya kan. Nah itu kan win-win lah istilahnya. Ya kita memberikan margin, anggap aja itu adalah cost marketing lah, cost distribusi lah seperti itu. Nah terus pertanyaan gua lagi adalah, ini kan ada masa expirednya. Ya. Nah biasanya kan kalau udah mau expired ada nggak? Maksud gue antisipasi lu menghadapi dead stock gitu loh. Dead stocknya di mana nih? Di gudang kita atau di Misal di reseller lah. Sampai sekarang dari reseller itu returnya minim ya, di bawah 1% ya. Kalaupun retur itu gara-gara rusak sih, pengiriman apa. Jadi nggak ada yang retur gara-gara udah expired. Oke, sekarang kalau di gudang lo sendiri? Gudang kita sendiri itu karena perputaran kita lumayan cepat ya. Jadi dari produksi sampai barang itu keluar mungkin nggak lebih dari 2 minggu. Oke, jadi memang lu tuh bikin pun juga nggak langsung nimbun banyak ya, jadi made by order. Kita nggak bisa bilang made by order. Iya bukan made by order, setidaknya ada forecasting buat kita forecasting sebulan atau 2 bulan ke depan lah kira-kira habisnya berapa. Iya, jadi kita bikin planning ya, kita bikin planning yang benar. Ini penting juga untuk UMKM menyiasati kebutuhan modal. Karena apa? Karena kadang UMKM itu tidak punya forecasting yang jelas. Bikin aja nih terus, habis itu penuh gudangnya. Apalagi kita kejar-kejaran sama masa expired, ya. Gudangnya penuh, bingung jualnya. Nah, di akhir bulan nilai bukunya ngomong profit, tapi ternyata profitnya nggak ada. Profit berupa cashnya ya, cashnya nggak ada. Kenapa? Karena ada di nilai persediaan barang jadi. Dia kebanyakan pesen bahan baku nih, padahal bahan baku nih habisnya baru 3 bulan, dia pesen duluan nih, ya kan? Padahal nggak harus beli untuk 3 bulan nih misalnya, beli aja untuk seminggu. Atau kita bilang termin nih, kamu bilang sama supplier, saya butuh misalnya 1 ton nih, 1 ton nih jangan minta dikirim semua, kirim aja parsial, invoice-nya juga parsial, sehingga pembayarannya bisa kita atur. Nah, kebutuhan modal akhirnya nggak besar. Nah, piutangnya dipercepat, hutangnya diperlama. Yes. Itu, dan produksinya diatur sehingga akhir bulan barang jadi nggak banyak. Iya. Ya kan? Belum lagi lu nyewa gudang. Iya. Emang gudang nggak bayar. Kan pikirannya produksi seperti itu. Tips lo itu buat para UKM yang atau mereka yang ingin terjun ke dunia bisnis tuh mesti ngapain sih? Fokus, jangan menyerah, konsisten ya. Dan saya ngomong aja nih ya, terus terang aja, bikin bisnis itu nggak gampang, tapi bukan berarti nggak bisa, ya kan. Nah, kita harus punya komunitas yang tepat, kita harus punya coach atau mentor yang tepat di sana. Jadi kan sering tuh ada seminar atau apa yang gampang nih, semua mudah dan sebagainya. Ya nggak gampang. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ya nggak gampang. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya dan kita fokus, konsisten dan nggak gampang menyerah. Nah, gampang menyerah ini hubungannya sama why itu tadi, sama visi misi.
Karena apa? Pasti ada rintangannya, pasti nggak mungkin nggak ada. Nah, pada saat kita dapat rintangan dan lain sebagainya itu, kita kembali lagi sama apa sih purpose-nya kita, purpose bisnis, purpose of life-nya. Itu yang penting kan, yang akhirnya mengembalikan kita kepada track yang kita dari awal kita pengen ngapain, seperti itu. Apapun rintangannya. Ya menurut saya sih itu penting sekali. Karena ya kalau kita nggak punya why yang kuat, visi misi yang kuat, nanti kalau ada kegagalan, nggak bisa nih, pindah aja dong. Oh ini kelihatannya lebih bagus nih bisnis ini, ya akhirnya ikut, jadi ngikutin, jadi follower. Tapi kita tahu dari mana bisnis ini cocok buat kita, atau sebenarnya udahlah ini bisnis udah sunset, gue udah mesti pindah. Riset ya. Ya, riset itu penting sih, riset. Artinya kalau kita di bisnis makanan, ya namanya makanan itu dibutuhin sama semua orang ya. Tiap saat mau krisis mau nggak krisis pasti dibutuhkan. Tinggal kan kita bermainnya di mana nih nanti, segmennya seperti apa nih, dan segmen seperti ini atau produk seperti ini akan tumbuh nggak ke depannya. Market di luar itu seperti apa, di luar tuh pasti tren di luar tuh kan masuk ke sini kok. Yes. Cepat atau lambat, tinggal waktunya kapan. Nah pandemi seperti ini mempercepat semuanya. Behavior kita belanja online, behavior mengenai awareness mengenai produk sehat dan lain sebagainya, itu mempercepat semuanya. Nah, tinggal kita mau bermain pada saat itu sudah boom, di mana kompetitor sudah banyak, atau kita mau bermain di awal yang pada saat marketnya belum terbentuk nih. Ini kan pilihan ya, pilihan. Cuman sangat disayangkan sekali kalau kita akhirnya apa yang ngetren sekarang aku bisnis itu. Nah itu sangat disayangkan. Artinya nggak punya why yang kuat, nggak punya diferensiasi yang kuat, sehingga pada saat bisnis itu turun, dia juga akan sudah nggak bisa deh, pindah lainnya lagi, coba lainnya lagi. Ya nggak apa-apa sih, itu latihan kan, ya kan, latihan kan. Tapi kan pelan-pelan dari latihan kita akan nemuin, oh iya, aku harus fokus, konsisten, dan nggak gampang menyerah. Itu aja sih. Nah, terus kan juga tadi lu ada sempat mention lu tergabung dalam sebuah komunitas ya. Ya. Menurut lu penting nggak sih sebagai UMKM gitu bergabung di komunitas, lalu punya coach? Karena nggak gampang lo cari mentor atau coach kayak gitu. Ya, memang gini ya, karena kita itu terjun ke sebuah bidang yang kita sendiri itu nggak punya knowledge. Ya, berarti kan kita harus cari nih, knowledge-nya kemana nih. Knowledge itu bisa kita dapatkan macam-macam, mulai baca buku lah, lihat YouTube lah, atau lihat TV lah, macam-macam. Cuman knowledge itu harusnya kita dapatkan dari pelakunya sendiri. Jadi komunitas itu, komunitas yang saya bergabung itu komunitas yang memang itu semuanya adalah business owner. Business owner yang mulai dari kecil sampai yang besar sekali. Nah, yang besar sekali ini yang mengajarkan bukan technical tapi wisdom business. Pada saat ada kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan, bila ada masalah seperti ini apa yang dilakukan, itu kadang-kadang kan nggak ada di buku teori apapun, nggak ada kan, teori bisnis dan sebagainya. Kadang-kadang itu based on dari experience mereka, dan itu penting banget, sehingga kita keluar dari sana itu selalu punya semangat lah, karena di komunitas itu saling mendukung. Komunitas itu akan juga membuka wawasan, ya. Jadi ibaratnya ikan ya. Ikan kecil kalau masuknya di kolam kecil dan gabungnya sama ikan-ikan kecil, ya yang dia tahu dunia itu seluas kolam kecil tersebut. Dan mimpi dia, wawasan dia seluas itu. Dan dia akan lihat di sekeliling dia size itu ya segitu. Ukuran itu ya segitu, seperti yang lain. Dan masalahnya sama semua, ya kan? Contohnya nih, kalau misalnya ada yang punya masalah penjualan nih, ya semua punya masalah penjualan. Semua tidak ada yang punya solusinya karena masalahnya sama. Ya, tapi pada saat ikan tersebut dicemplungkan, misalnya ditaruh di komunitas yang lebih besar. Kali ini ibaratnya adalah sungai nih. Sungai itu kan ada arusnya ya. Kadang bisa berubah-berubah, terus kemudian ikannya juga macam-macam, dan panjang, lebar dan sebagainya. Itu akan membuka wawasan. Oh,
ada yang lebih besar ya. Oh, apa namanya, kalau ada rintangan ini caranya ngelewatinya gini ya. Kita bisa lihat case study dari yang lain. Oh, caranya begini sampai akhirnya kita lulus dari sungai terjun ke laut. Benefitnya yang lu rasain sendiri, apakah lu kayak ada mungkin dulu omset lu seberapa, terus pas dengan ikut komunitas jadi ada Ya, peningkatan dari Ya. sisi itu nggak? ya. Jadi sebenarnya dari komunitas itu adalah meningkatkan wawasan, membuka bahwa oh kita itu bisa besar loh. Kita yang dulu cuma mikir omsetnya ratusan juta, oh ternyata bisa jadi M ya. Oh ternyata bisa sampai triliun ya. Ya itu mindset yang nggak semua UMKM punya mindset seperti itu. Nah dengan adanya komunitas itu akan membuka semuanya, membuka wawasannya semua di sana bahwa kita bisa kok sebesar itu, ya kan. Nah yang penting kan mimpinya dulu nih. Ya setelah itu kita belajar how to-nya gimana seperti itu. Dan ini mungkin juga dari UMKM ya, harus punya target. Bulan ini nih misalnya punya omset 15 juta, bulan depan harus 20, bulan depan harus 30 dan ngasih targetnya kalau bisa yang besar. Gitu loh. Kalau kita cuman go with the flow lah, bulan ini segini ya, bulan depan kita lihat lah, kalau lebaran naik, kalau habis lebaran turun, kalau musim sekolah naik. Nah, itu musiman kan? Ya kan? Berarti tantangannya gimana biar ketika setelah lebaran tetap naik? Iya, tetap naik, ya kan? Nah, itu kan kita harus punya strateginya di sana. Sehingga kita nggak bisa lah bilang bahwa tiap bulan pasti naik. Pasti ada naik turun pasti. Cuman kalau kita tarik garis, trennya itu ke atas. Trennya tuh naik gitu loh. Seperti itu. Target tahun ini berapa, tahun depan berapa, itu harus punya. Nah planningnya ngapain nih untuk bisa achieve target di tahun depan? Kan kita harus bikin planningnya. Nggak bisa apa yang kita berhasil lakukan di tahun ini tidak mungkin bisa digunakan di tahun depan. Belum Cara tentu itu, lah. cara itu nggak mungkin bisa dilakukan. Karena gamenya udah beda lagi, tantangannya udah beda lagi. Oh tahun depan kita pengen naik 3 kali lipat, udah gamenya udah beda lagi. Nggak bisa pakai cara-cara yang kita misalnya punya cara yang berhasil di tahun ini nih. Kita mau naik 3 kali lipat, caranya udah harus di-upgrade lagi. Seperti modifikasi lagi seperti itu. Karena bisa jadi cara yang kita lakukan sekarang udah banyak yang niru gitu. Iya nggak sih? Something like that lah. Benar. Waktu 2019 itu kita pernah panggil konsultan untuk menghitung kalau kita mau tumbuh di tahun depan, kebutuhan modal kita berapa dan apa yang harus kita lakukan. Tapi kita fokus ke modalnya dulu. Oh, dia pakai gaya lama lah, gaya lama. Jadi untuk bisa tumbuh 3 kali lipat di tahun depan, kebutuhan modalnya segini. Kenapa? Karena harus ada buffer stock, karena ada capex yang harus dilakukan, dan dihitung nih dari cash yang kita punya sekarang, penjualan kita sekarang minus. Tahun depan minus, nggak punya cash. Jadi kalau minus apa artinya? Ya harus cari funding, ya kan? Cari funding, cari pendanaan seperti itu. Nah, kita pada saat dapat hasil analisa seperti itu mikir, masa sih nggak bisa? Masa kita tumbuh itu harus punya buffer stock segitu banyaknya, harus invest segitu besarnya. Ya kita belajar. Waktu itu aku belajar namanya just in time, JIT. Tepat pada waktunya. Iya. Jadi produksi tepat pada waktunya. Goalnya itu adalah menyeimbangkan antara produksi, ya, sehingga antara produksi dan penjualan, ya kan? Hanya memproduksi yang dibutuhkan penjualan, seperti itu. Sehingga kalau kita bisa punya planning seperti itu, kita ke belakangnya itu kita tahu kebutuhan bahan bakunya berapa, kebutuhan bahan kemasnya berapa, kebutuhan capex-nya nanti, opex dan lain sebagainya, itu bisa kehitung semua. Sehingga kita nggak produksi tanpa ada forecast atau planning sama sekali. Kita nggak tahu penjualan nanti bulan depan seberapa banyak, kita nggak tahu. Kalau kita punya forecast, akhirnya kita produksi sesuai dengan forecast, sehingga tidak ada penumpukan barang di gudang, sehingga tidak ada pembelian bahan baku terlalu banyak, bahan kemas terlalu banyak, sehingga cash flow-nya lancar. Itu tadi yang saya sampaikan, cash flow-nya lancar.
Sehingga di 2020 setelah kita melakukan GIT itu tadi, pertumbuhan cash kita tiap bulan tumbuh. Kemudian cash flow kita positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kita menerapkan itu, yang kita lakukan GIT yang kita lakukan ya GIT sesuai kondisi ya. Kalau GIT-nya Toyota lebih kompleks lagi sampai dia bisa ngatur supplier nggak boleh kirim kalau nggak ada produksi untuk barang yang item itu aja, nggak, mereka bisa sekompleks itu ya karena memang udah besar ya, mereka bisa ngatur suppliernya. Nah kita kan cuma main planning aja gitu loh, supplier kirimnya jangan semua dong, cuman segini aja karena aku seminggu tuh cuman punya kebutuhan berapa ton misalnya, seperti itu. Jadi nggak kebutuhan 1 bulan dikirim di awal bulan. Nah kalau kayak gitu kan kita bayar mundurnya, misalnya kita punya bayar mundur 30 hari, berarti kalau kita pesen 5 ton ya kita bayar 5 ton dong di akhir bulan. Nah tapi kalau kita minta kirimnya hanya untuk kebutuhan 1 minggu, invoice-nya hanya minggu itu keluar 1 ton misalnya, ya kita bayar 1 bulan di 1 ton aja. Minggu depan balik lagi 1 bulan. Nah seperti itu kita ngaturnya, sehingga cash-nya ada. Tapi apakah pabrik mau jadi kayak dia jadi nyimpenin stok kita dong? Ya itu balik lagi ya. Itu memang gini ya. Mesti nego dengan pabrik yang mau lah ya. Ya pertama nego dengan supplier, nego dengan produsennya. Tetapi memang ya kalau kita masih kecil, kita masih belinya di toko, bargaining power kita nggak ada. Ya kan? Toko ya maunya cash lah. Mana ada toko yang termin? Nggak ada, ya pasti mintanya cash. Makanya itu kita harus tumbuh lebih cepat, sehingga pada saat kita tumbuh, kebutuhan bahan kita banyak, mainnya bukan beli toko lagi, mainnya di supplier atau distributor. Nanti udah lebih besar lagi, mainnya langsung ke prinsipalnya atau produsennya, nego langsung ke mereka, seperti itu. Nah negonya apa nih yang kita selalu lakukan? Saya bilang sama orang purchasing saya, kalau nggak dapat harga lebih murah, terminnya lebih panjang. Tapi kalau aku disuruh milih, terminnya yang panjangin. Bener. Gitu. Nah itu mindset, knowledge seperti itu kan kalau kita punya masalah yang sama di kolam yang sama, ya ketemu. Karena kolam yang sama itu juga masih Masalahnya mikir gimana sama. masalahnya. Iya. Ternyata ada seniornya nih, bisa nih kayak gini. Iya, benar. Seperti itu. Gila, luar biasa banget sih. Oke, thank you banget Mas Raka Bagus. Keren banget inspirasinya, insight-insightnya luar biasa banget. Thank you juga buat yang udah nonton. Follow Instagramnya Raka Bagus. Instagram ini ada? Ada, ladang5.id. Ladang 5. Kalau mau jadi reseller? Ya di situ juga. Oh di situ juga. Nanti tinggal DM itu aja. Oke guys, thank you udah nonton sampai di sini. Kalau ada yang ingin nanya-nanya bisa langsung ke Instagramnya Mas Raka Bagus. Kepoin aja atau bisa komen di YouTube di bawah video ini. Dan kalau kalian merasa ini videonya menginspirasi, jangan lupa share. Dan gitu aja. Saya Christina Lee. Saya Raka Bagus. Kami undur diri dulu dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.